Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netania, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Jeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Ujil, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahajiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang, tua dan muda. Guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf orang Asaf, undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Izri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian ke-11 pada Ajarel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hanania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbeka, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada
Gidalti anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahaziot anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ejer anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan pada penunggu pintu. Dari orang Kora ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasap. Meselemnya mempunyai anak-anak yakni Zakaria anak sulung, Yediel anak yang kedua, Jebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanam anak yang keenam, Elio Enai anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yojabat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Nataneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Pauletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Eljabat serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, bagi puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Salemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Sialeket di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang seperti hari di sebelah utara. Setiap hari di sebelah utara untuk ada 4 orang setiap hari di sebelah selatan. Ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Kora dan dari Bani Merari, orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi pembendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Jetam dan Yoel saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Izhar, orang Hebron, dan orang Ujil adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Zikri anak Yoram, dan Selomit anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk
menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel. Melihat itu oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Izhar adalah Kenanya beserta anak-anak yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya, yakni diserahin urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan, dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yazer Gilead. Tanah saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan. Orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan. Sepanjang tahun setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Cabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot, panglima yang ketiga. Untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amijabet anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Jebaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Ijra, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai orang Husa dari orang Jere itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer untuk Anatot itu dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai orang Netofa dari orang Jera itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netofa itu keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri, sebagai pemimpin untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Maaka, untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel, untuk keturunan Harun ialah Zadok, untuk suku Yehuda ialah Elihu salah seorang saudara Daud, untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael, untuk suku Jebulon ialah Ismaya bin Obaja, untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azre,
Untuk Bani Efram ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Ido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azarel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya telah mulai menghitung. Tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah raja. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adil, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ejri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Sime orang Ramah. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Jabdi orang Simi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yedeya orang Meronok. Yang mengawasi kambing domba ialah Yejis orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan Abiatar panglima raja ialah Yoab. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ialah berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada, air sumber hidup." Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimasukkannya lah ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakannya. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang."
Yang lain berkata, "Ia ini Mesias," tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang lagi dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepadanya, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.